Ada kalimat kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Baiklah, di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menyambung hidup kita, nyawa kita. Ada yang diminta kepada Allah, ya Allah sambung nyawa aku hari ini, ada? Tidak ada kan? Hah? Tidak ada, tapi dikasihnya. Jadi Allah itu mengasih tanpa diminta. Ada juga mesti diminta baru dikasih. Tapi kebanyakan nikmat Allah tidak diminta dikasih. Kita sehat. Karena kan kita tidak minta sehat, tapi sehat. Alhamdulillah. Kita semangat. Kita mau datang ke masjid. Alhamdulillah. Banyak nikmat Allah. Nikmat Allah tidak dapat dihitung. Tidak dapat dikira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung, mengira nikmat Allah, tidak mampu kamu menghitungnya. Alhamdulillah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Allah sudah tadi, kepada guru-guru kita, terutama ayah ketua Sanawiyah dan Aliyah dan ayah penjaga asrama putra ataupun pembimbing putra dan juga putri ya. Ini pertemuan pertama sesudah hari raya, sesudah libur. Sebelumnya kita libur sebulan lebih ya, sebulan lebih bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, siapa yang masa libur ke masjid bulan Ramadan, untung dia tuh. Siapa yang banyak absen, banyak kabur, tidak datang dia ke masjid, rugi dia tuh. Rugi. Itulah maka anak-anak ini dilatih untuk mencintai masjid, di darul dan di rumah. Baik. Bulan Ramadan, bulan tobat, bulan bertobat, bulan memperbaiki diri. Bulan Syawal ini bulan membuktikan Ramadan itu berhasil. Membuktikan bulan Ramadannya berhasil. Kalau dalam bulan Ramadan kita ke masjid, Syawal ke masjid, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai nanti Ramadan ke depan kita ke masjid. Orang yang paling dikasih Allah, yang paling dicintai Allah, orang yang memenuhi panggilan Allah. Waktu Allah memanggil ke rumahnya, berapa kali kita dipanggil ke rumah Allah sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Baiknya Allah tuh ya, dipanggilnya kita ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Orang yang baik, orang yang merasa terpanggil. Orang yang baik, orang yang merasa terpanggil. Bahkan orang yang baik, orang yang datang sebelum dipanggil. Nah, sebaiknya kamu datang ke masjid sebelum dipanggil. Pas dipanggil kamu sudah ada di masjid. Artinya datanglah sebelum azan. Datang sebelum azan. Nah, coba biasakan ya. Dalam hadis dikatakan orang yang selalu datang awal, selalu berlomba-lomba, bersaing untuk datang lebih awal, katanya hidupnya akan senang. Ingin senang, ingin sukses, penuhilah panggilan Allah dan datanglah sebaiknya sebelum dipanggil. Orang yang malas ke masjid, dengar ya, orang yang malas ke masjid, nanti semua kehidupannya akan susah. Terlambat, belajar susah, masuk lokal terlambat. Subhanallah, na'udzubillah, astagfirullah. Memaham pelajaran susah. Begitu juga di kampung, di rumah, ayah yang malas ke masjid, susah rezekinya tuh.
Nauzubillah. Nauzubillah. Dalam hadis dikatakan orang yang gemar terlambat, dan terlambat, semua urusannya akan terlambat. Kecintaan kepada masjid, komitmen. Biasa dengar komitmen enggak? Enggak bisa. Kecintaanmu, keterikatan hatimu ke masjid. Ya. Subhanallah. Ketergantungan hatimu ke masjid menentukan gerak langkahmu. Subhanallah. Menentukan kesuksesanmu. Dia lihat anak-anak yang dulu masuk dia belajar di pondok. Dia belajar pondok mana dulu? Mustafawiyah. Orang yang pencinta masjid itu maju dia. Maju pelajarannya. Nanti bila kamu tamat di sini, mau melanjutkan ke universitas, dimudahkan Allah. Bila sudah tamat universitas, mau mencari kerja, dimudahkan Allah. Di saat engkau sudah dewasa, sudah besar nanti, mau mencari teman hidup, dimudahkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu, pencinta masjid, hingga ke ujung usia, sampai ke anak cucu. Alhamdulillah. Sudah dapat doa itu? Semester lalu sudah ada itu. Sudah banyak kali disebut. Siapa yang dapat? Belum? Mesti dapat tuh. Allahumma ja'alna minal muhibbina. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta mamat banina wa afada. Supaya Allah menghiasi hatimu dengan cinta masjid. Insya Allah. Kamu kenapa diantar ayah dan ibu ke sekolah ini, ke pondok ini? Untuk apa? Untuk belajar. Nah, belajar yang paling penting di pondok itu belajar di masjid. Belajar di lokalnya juga. Kalau kamu belajarnya di masjid, cinta masjidnya maksimal, tidak mau ketinggalan sholat, tidak mau masbuk. Tadi Buya lihat banyak yang masbuk tadi. Tahu masbuk? Apa tuh? Terlambat. Subhanallah. Ulama-ulama dulu ya, orang-orang soleh zaman dulu kalau mereka sholat, kalau ditengoknya orang banyak masbuk di belakang sakit kepalanya. Orang yang gemar masbuk itu bermasalah. Yang tak datang 1001 masalah. Yang gemar masbuk sholat berjamaah bermasalah. Yang tak datang sholat berjamaah mempunyai 1001 masalah. La ilaha illallah. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi di antara adab masuk masjid ya, datanglah sebelum azan. Datanglah sebelum azan. Untuk datang sebelum azan kamu perlu bangun mungkin setengah jam sebelum waktu. Mungkin lah ya. Insya Allah ya. Bisa? Bisa. Bisa lah. Apa tak bisa? Ada orang yang sejam sebelum subuh dia sudah bangun. Ada yang 2 jam sebelum subuh dia sudah, 3 jam sebelum subuh dia sudah bangun. Waktu Buya sekolah purba dulu di Pondok Purba, ada yang jam 1.30 dia sudah bangun, setengah 2. Pukul 2, kalau pukul 3 sudah kira terlambat sama dia. Kalau dia bangun pukul 3 subuh itu sudah terlambat sama dia. Kan ada doanya dulu, doa supaya tidur, supaya bangun cepat, tidur sedikit. Nah, ingat doanya, Allah mashfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Sebelah sana tidak ada suaranya. Allah mashfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atika.
Ya Allah, berilah aku kesempatan tidur sedikit, tapi puas, badan sehat, motivasi tinggi. Panjangkanlah usiaku, lanjutkanlah usiaku dalam ketaatan. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi taati. Sebelum tidur kamu berdoa. Baca juga zikir-zikir yang lain, doa-doa yang lain dibaca juga. Doa ini dibaca juga. Nah, subhanallah. Dulu masa di Mustafa ada santri itu dia tidurnya 4 jam saja. Dan dia sehat. 4 jam saja tidur. Kalau dia tidur jam 11, 1, 2, 3, 4, dia sudah bangun. Kalau dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2 sudah bangun. Ada yang tidur jam 9 di sana. 10, 11, 12, 1 dia sudah bangun. Jangan tidur jam 12. Kamu mesti merancang, menyusun tidurmu. Oke. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kalau orang tua tidur 6 jam, berapa jam tidur dia? Bangun? Iya, jam berapa? Oh, itu salah kalian. Bangunnya sebelum azan. Jangan bangun sesudah azan. Bahaya kalau orang bangun sesudah azan. Apa bahayanya? Dulu sudah pernah disebut, risikonya dampaknya tinggi. Saat kamu tidur, kamu dikerjain oleh siapa? Diapainnya? Diikatnya jauh, ikobek deh jauh kan kencing tuh kemudian tuh. Diikatnya leher orang tuh. Dijeratnya leher ini ya, yang di atasnya. Berapa kali? 3 kali. Kata ulama untuk membuka ikatan ini sebelum azan. Kalau pas sudah azan tidak terbuka lagi, sudah telat. Saat orang itu tidur, dia diolah, dikerjai oleh musuh, iblis, laknatullah. Kalau dia tidak tahu yang dia dikerjain, berarti dia mempunyai 1001 masalah. La ilaha illallah. La ilaha. Ketika orang itu tidur diikat oleh iblis. Hadis sahih. Cara membukanya kemarin sudah diajar, ada 3 langkah. 3 step, 3 langkah. Pertama, alhamdulillah, masya Allah. Pas bangun, alhamdulillah. Ataupun alhamdulillah, apa pula. Belum makan lagi ya. Bismillah, apa tuh? Berarti ahyana, ba'dama, amatana, wa ilaih nusyur. Coba, alhamdulillah, ahyana, ba'dama amatana, wa ilaih nusyur. Ataupun minimal alhamdulillah. Pas bangun, alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, wudu. Cepat-cepat wudu. Bilang, jangan duduk-duduk. Kalau kamu di rumah, jangan cari HP dulu. Kalau orang yang lalai, pas bangun HP dikejarnya dulu. HP dulu. Na'udzubillah. Yang kedua, bila kamu baca alhamdulillah, terbuka satu ikatan. Buhulan. Baca, kamu dulu terbuka bulan kedua. Yang ketiga macam mana? Salat sunat 2 rakaat. Cepat-cepat. Ini sebelum azan. Kalau waktu azan kau masih tidur atau sudah azan baru bangun, itu kan kena kencing itu telinganya. Pernah keluhan ada di zaman Nabi. Zaman Nabi ada orang yang mengeluh, mengadu, komplain. Kata orang Malaysia merungut. Ada orang mengadu sama Nabi, cerita-cerita, adong dongan taina modong tapi sebenarnya memang subuh mah. Ada teman kita itu sudah subuh masih tidur. Terdengar oleh Rasulullah. Nabi bilang apa? Zakar rajulu. Orang itu. Balas syaitanu fi udhuni. Terkencing setan di telinganya. Nah, itu yang kena kencing tuh.
Sampai subuh belum bangun, karena kencing tuh. Now, 3 ikatan. Membukanya sebelum azan. Subhanallah. Kalau 3 ikatan satu hari, 3 kobek sadari, seminggu 7 hari berapa ikat? Berapa ikatannya? Sehari 3. 21, Masya Allah. Sebulan 30 hari. Sehari 3 ikatan. Sebulan berapa? Berapa? 30 hari sebulan. Sehari 3 ikat di sini. 3 kobek. Sebulan berapa? 90. Ini tidak buka-buka. Hari ini tidak buka. Kemarin tidak buka. Besok tidak dibuka. Dah, sebulan ada 90 kali di sini ya. Itu maka susah. Susah manusia itu. Ikatannya bertambah tiap hari. Kalau setahun berapa? 100, katalah 360 hari. 360 kali 3. 300 kali 3, 900. 60 bagi 3 kali 3, 180. Berarti hampir 1000. Lebih 1000. Ya, lebih 1000. Setahun. 2 tahun berapa? Na'udzubillah. Itulah manusia itu. Diolah oleh setan iblis. Waktu bangunan, waktu tidur juga. Ingat ya. Jadi bangunlah sebelum subuh minimal setengah jam. Buya dulu ada cerita Buya pergi ke Pasaman. Ada pondok pesantren baru di sana. Mereka wajib tahajud semuanya, murid dan guru. Artinya sejam setengah jam sebelum subuh sudah di masjid semuanya. Waktu Buya dulu di Pasaman, sebelum ke sini, waktu azan santri sudah di masjid. Tadi Buya masuk tadi baru satu dua orang di sini. Masjid masih gelap. Jadi apa? Apa pada hari ini? Orang tuh waktu tidur diikat oleh setan. 3 kali ikatan. Dan cara membukanya pertama berzikir alhamdulillah rabbil alamin, oke. Ataupun alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, oke. Kemudian wudu cepat-cepat. Lalu salat sunat 2 rakaat. Katanya dalam hadis, kalau kamu lakukan yang 3 langkah itu, kamu akan gembira. Kamu akan bahagia, karena ikatan iblis sudah dibuka. Kalau tidak, katanya, tidak kamu lakukan yang 3 itu, kamu akan, mukanya akan kusut.
Ini. Siapa namamu? Syahdan? Syahran? Sahlan, ahlan wa sahlan. Nah, ahlan wa sahlan. Pintar ya. Kita bermanfaat. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.